Oke, selanjutnya lumbar traction apply. Nah, ini cara melakukan traksi pada segmen lumbar. Dikatakan di sini, the traction load necessary to produce vertebral separation in the lumbar spine is much greater than that required to produce vertebral separation in the cervical spine. Nah, tentu saja tenaga yang digunakan untuk melakukan traksi segmen persendian pada lumbal ini jauh lebih besar dibandingkan tenaga traksi yang digunakan untuk melakukan traksi pada segmen cervical. Karena pada lumbal, persendian pada lumbal, tulangnya besar-besar, ligamennya sangat kuat sekali, dan ototnya besar-besar. Otot-otot pada lumbal ini besar-besar semua dibandingkan tulang, ligamen, dan otot-otot pada leher. Nah, sehingga membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar, tenaga traksi yang jauh lebih besar dibutuhkan pada tingkat lumbal dibandingkan pada tingkat cervical. Nah, hal ini terlihat bahwa segmen cervical atau persendian pada cervical ini jauh lebih mobile dibandingkan pada segmen lumbal, karena tulangnya besar, ligamennya kuat-kuat, dan ototnya pada lumbal ini besar-besar, sehingga mempengaruhi mobilitas pada lumbal. Sehingga kalau kita lihat, maka persendian pada cervical ini jauh lebih mobile dibandingkan pada tingkat lumbal. Kemudian, nah ini ada perhitungan, ini penelitian dilakukan Disis dan Laverniuk. Ini dia memperhitungkan bahwa ketika melakukan traksi pada segmen lumbal dengan kekuatan tenaga traksi 331 kg, ini terdapat pemisahan segmen lumbal 4 dan 5 hanya sebesar 1,5 mm. Nah, jadi ada dua peneliti, Disis dan Laverniuk, ini dia memperhitungkan bahwa tenaga traksi sebesar 331 kg ini mampu memisahkan segmen lumbal 4 dan 5 sejauh 1,5 mm. Besar sekali itu ya, 331 kg. Itu baru bisa memisahkan segmen tulang lumbal 4 dan 5 sejauh hanya 1,5 mm. Kemudian, dan ketika digunakan tenaga traksi yang lebih kuat yaitu 367 kg, maka ada pemisahan pada segmen lumbal 3-4 yakni 2 mm. Dengan tenaga traksi 300 lebih kilogram, ini hanya memisahkan 1,5 sampai 2 mm. Bisa dibayangkan ya berapa besar kekuatan traksi yang digunakan. Selanjutnya, generally at least 1/4 of the body weight must be used just to overcome the friction of lumbar traction. Pada umumnya hanya digunakan seperempat dari berat badan hanya untuk sedikit menggerakkan segmen persendian. Itu belum tertraksi, itu baru sedikit bergerak. Itu seperempat dari berat badan. The maximum force that a patient can tolerate is often used. Dan pada penggunaan traksi ini, tidak kemudian penggunaan traksi lumbal ini besar, kekuatan traksinya sampai 300 lebih kilogram seperti ini. Tapi penggunaan traksi lumbal ini dikatakan sini the maximum force that patient can tolerate is often used. Nah, sesuai toleransi pasien. Tidak boleh menimbulkan nyeri.
Kemudian ditambahkan for condition requiring separation of the intervertebral space for therapeutic effect relatively high force. Ini untuk apa? Ada yang mengatakan bahwa untuk melakukan terapi traksi pada lumbal ini dibutuhkan tenaga traksi, kekuatan traksi adalah 40-50% dari berat badan dengan lama waktu terapi 8-12 menit. Ini yang direkomendasikan. Tentu saja harus pasien bisa mentoleransi. Yang disarankan adalah tarikan pada lumbal ini, traksi pada lumbal ini tenaganya adalah 40-50% dari berat badan. Tentu saja sesuai dengan pasien bisa mentoleransi tarikan gaya 40-50% dari berat badannya. Dilakukan selama 8-12 menit. Nah, ini yang direkomendasikan. Selanjutnya ada penelitian, ini Mesarus. Dia melakukan penelitian pada pasien-pasien nyeri punggung belakang yang disertai adanya tes SLR positif, straight leg rising positif. Dilakukan penelitian, yakni dilakukan traksi pertama 10% berat badan, kemudian grup kedua 30% berat badan, dan grup yang ketiga adalah 60% berat badan. Ini kekuatan traksinya. Ada 3 grup. Grup pertama diberikan tarikan traksi sebesar 10% berat badan. Grup kedua 30% tarikan traksinya 30% dari berat badan, dan grup ketiga 60% dari berat badan kekuatan traksinya. Pasien-pasien nyeri punggung bawah yang disertai adanya tanda slight leg raising, adanya tanda gejala SLR. SLR-nya positif. Jadi SLR ini kakinya sedikit ketika berbaring terlentang, kakinya sedikit diangkat, jadi fleksi hip beberapa derajat, knee-nya tetap lurus, sedikit diangkat kakinya. Ini slight leg rising. Ini pada pasien LBP disertai ada tanda gejala SLR positif. Dilakukan penelitian, dibagi menjadi 3 grup. Grup pertama kekuatan traksinya 10%, grup kedua kekuatan traksinya 30% berat badan, dan grup ketiga 60% dari berat badan kekuatan traksinya. Nah, kemudian the mean SLR measurement significantly increase from pre-traction level for both the 30 and 60% of body weight traction group, but not the 10% body weight group. Nah, ternyata kemampuan dalam melakukan SLR ini derajatnya menjadi lebih tinggi. Artinya pasien ini lebih baik karena ketika memfleksikan hipnya pada posisi berbaring ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum ditraksi. Nah, khususnya pada grup kedua dan ketiga, grup yang menggunakan kekuatan traksi 30% dan 60% berat badan. Sedangkan grup pertama dengan kekuatan 10% berat badan ini tidak nampak adanya perbaikan dari SLR-nya. Kemudian penelitian lain dilakukan oleh Christie. Nah, ini dilakukan pada pasien-pasien nyeri pada tingkat lumbal akut dan kronis. Low back pain akut dan kronis pada tingkat lumbal.
Dan pasien ini ada yang disertai nyeri menjalar, ada gangguan pada sarafnya, ada yang tidak ada nyeri menjalarnya. Jadi pasiennya ada yang akut, ada yang kronis, ada yang disertai nyeri pada saraf menjalar, ada yang tidak disertai nyeri pada sarafnya, tidak ada nyeri menjalar. Nah, ditemukan ketika diberikan traksi, maka hasil penelitian Christie ini mengatakan bahwa traksi yang diberikan ini efektif khususnya pada pasien-pasien nyeri punggung belakang pada tingkat lumbal yang sudah kronik dan disertai dengan adanya nyeri menjalar. Nah, ini ternyata cukup efektif. Traksi yang diberikan Christie ini khususnya pada pasien-pasien nyeri punggung belakang, punggung bawah pada tingkat lumbal pada fase kronis. Ini cukup efektif. Dan pasien-pasien ini juga sudah ada penjalaran dari sarafnya, ada nyeri menjalar dari sarafnya. Ini ternyata cukup efektif traksi yang diberikan oleh Christie. Namun traksi yang diberikan Weber, ini yang diberikan oleh Weber pada pasien-pasien siatika karena adanya gangguan terjepit saraf siatikanya oleh diskus, ini tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah ditraksi, baik itu dalam skor nilai nyerinya ataukah mobilitas dari lumbalnya. Jadi ada yang menunjukkan bahwa traksi ini manfaatnya bagus, ada yang menunjukkan bahwa traksi ini tidak begitu signifikan manfaatnya. Selanjutnya, beneficial effect of lumbar traction was suggested in only 3 of 14 randomized studies and in only one of the 11 studies that the author considered to be of better quality. Nah, ternyata dari 14 penelitian hanya 3 penelitian yang kemudian mendukung bahwa traksi ini bermanfaat. Traksi ini mampu menurunkan nyeri. Ada juga 11 penelitian, dari 11 penelitian hanya 1 penelitian saja yang kemudian mendukung bahwa traksi ini mampu menurunkan nyeri. Jadi memang evidence atau bukti-bukti manfaat dari pemberian traksi ini banyak sekali atau hanya sedikit yang menunjukkan bahwa traksi itu bermanfaat untuk menurunkan nyeri. Dikatakan di sini dari 14 penelitian random ini hanya 3 yang menunjukkan bahwa traksi itu mempunyai manfaat yang baik. Dan ada 11 penelitian yang kualitasnya bagus. Ini hanya 1 penelitian saja dari 11 penelitian yang mendukung bahwa terapi traksi lumbal yang dilakukan ini bermanfaat atau menghasilkan efek yang baik. Sehingga memang sedikit evidence yang ditemukan pada penelitian. Selanjutnya, untuk kontraindikasi digunakan traksi spinal, baik itu pada servikal ataupun pada lumbal. Pertama, traksi spinal ini tidak boleh diberikan pada unstable spine, tulang spinal yang tidak stabil. Kemudian ligamentous instability, adanya ketidakstabilan ligamen-ligamen pada spinal. Kemudian vertebrobasilar artery insufficiency, suplai darah pada arteri vertebrobasilar ada gangguan atau ketidakcukupan suplai darah pada vertebrobasilar arteri, yaitu arteri pada samping-samping vertebra kita. Nah, itu tidak boleh dilakukan traksi. Kemudian atlantoaxial instability, ketidakstabilan pada
atlantoaksial. Adanya rheumatoid arthritis ini juga tidak boleh dilakukan traksi. Osteomyelitis, discitis, ini adanya peradangan pada diskus, ini tidak perlu diberikan traksi. Neoplasm, adanya tumor. Severe osteoporosis, pasien-pasien osteoporosis ini juga tidak boleh diberikan traksi, khususnya osteoporosis yang sudah parah itu ya, yang sudah tumbuh banyak tulang, kemudian ketika ditraksi malah tulang yang tumbuh ini malah patah, malah resikonya besar, bisa mengenai pembuluh darah di samping dan jadi kerobek ke pembuluh darah. Nah, sehingga resikonya besar pada osteoporosis yang sudah parah, tidak boleh dilakukan traksi. Kemudian untreated hypertension, nah, pasien-pasien yang hipertensi yang tidak terkontrol oleh obat ini juga ternyata tidak boleh diberikan traksi spinal. Severe anxiety, nah ini kegelisahan, pasien-pasien yang mengalami kegelisahan yang berat ini tidak boleh diberikan traksi. Kemudian cauda equina syndrome ini juga tidak boleh diberikan traksi. Dan terakhir adalah myelopathy, nah, adanya gangguan-gangguan pada otot, ini tidak boleh diberikan traksi. Ada kondisi patologis pada otot, nah ini tidak boleh diberikan traksi. Oke, baik, saya kira materi kita sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.